Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, balik lagi bersama saya di channel Matemat. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang induksi. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang step-step pada induksi matematik. Oke, kita langsung aja. Are you ready? Oke, apa aja step-stepnya pada induksi matematik itu? Yang pertama ada yang namanya basis step. Basis step itu di sini memasukkan nilai n sama dengan 1. Sebenarnya tidak harus selalu n sama dengan 1 ya teman-teman. Tergantung dari nanti soalnya itu berlaku untuk bilangan asli atau berlaku untuk bilangan bulat saja atau berlaku untuk bilangan cacah mungkin dan yang lainnya. Jadi tergantung dari soalnya itu sendiri ya. Kalau cuman pada umumnya ini karena berlaku untuk bilangan asli pada umumnya ya. Jadi dimasukkan nilai n sama dengan 1 gitu ya, teman-teman. Lanjut. Step yang kedua adalah induksi step. Ini untuk induksi step masukkan n sama dengan k. Ini akan selalu seperti ini ya, masukkan nilai n dengan nilai k. Masukkan ini ganti ya, teman-teman ya. Ini ganti nilai n dengan 1, ini diganti nilai n dengan k gitu ya. Maksudnya seperti itu. Step yang ketiga, buktikan untuk n sama dengan k. Artinya n diganti dengan k plus 1, sorry. Buktikan untuk n sama dengan k plus 1, ini step ketiga. Nah, 3 step ini yang akan selalu kita gunakan untuk membuktikan rumus-rumus pada induksi matematik. Jadi ada basis step, induksi step, dan buktikan untuk n sama dengan k. Oke, kita ke contoh yang pertama. Contoh, buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah n sama dengan setengah n plus 1 untuk setiap n bilangan bulat positif. Perhatikan ini teman-teman, untuk setiap n bilangan bulat positif. Berarti dimulai dari n sama dengan 1. Bilangan bulat positif itu dimulai dari n sama dengan 1. Maka nanti basis stepnya ini kita mulai dengan memasukkan n sama dengan 1. Di sini ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah n. Katanya rumusnya adalah ini, setengah n plus 1. Katanya seperti ini rumusnya. Apakah benar? Di video terdahulu, saya sudah mencoba membahas sedikit tentang soal ini. Kita coba memasukkan nilai, misalkan untuk n sama dengan 1. Apakah iya benar? Misalkan kita masukkan setengah kali 1. Di sini 1 tambah 1. Akhirnya sama dengan setengah kali 1 kali 2. Dan hasilnya adalah 1. Ternyata 1 yang ini itu dengan 1 yang ini sama. Maksudnya sama gini. Ketika n sama dengan 1 kan bilangan bulat positif dimulainya dari n sama dengan 1. Atau ini suku pertama sedangkan 1. Ya, ternyata hasilnya sama. Ini 1, ini 1. Oke. Berarti sementara ini benar. Misalkan untuk n sama dengan 2. Berarti sama dengan setengah kali 2 kali dalam kurung 2 tambah 1. Berarti kan sama dengan ini 1, ini 3. Berarti hasilnya kan sama dengan 3. Gini. Nah, untuk yang ini juga benar. Untuk N2 ini artinya bukan suku kedua ya. N2 ini berarti ada 2 suku gitu. Untuk N2 ini berarti ada 2 suku. Ada 2 suku mana? Kalau suku pertama dengan suku kedua ini artinya ada 2 suku gitu. Kalau ini artinya ada 1 suku. Untuk N sama dengan 1 dan N sama dengan 2. Ada 2 suku. Berarti kalau ada 2 suku, benar nggak ini 1 tambah 2 sama dengan 3? Ternyata benar. Ya. Bukan berarti di sini hasilnya 3, lalu di sini hasilnya 2, maka ini salah ya teman-teman, bukan. Tapi karena ini 3 itu benar. Kenapa benar? Karena 1 tambah 2, ini kan yang diminta rumus kalau 1 tambah 2, rumusnya setengah n plus 1, benar nggak? Ternyata benar, hasilnya sama dengan 3.
Gimana kalau ketika N sama dengan 3? Sudah dibuktikan pada video pertama, itu hasilnya juga benar. Nah, sekarang yang akan kita buktikan adalah apakah 1 tambah 2 tambah 3 tambah N sama dengan setengah N plus 1 itu terbukti untuk setiap N bilangan bulat positif untuk semuanya sampai tak hingga bahkan. Nah, step-stepnya itu tadi yang kita dalam induksi matematika cukup 3 step yang tadi itu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Jawab. Ada basis. Basis itu tadi untuk N sama dengan 1 diperoleh setengah kali 1, 1 tambah 1 hasilnya sama dengan 1. Ya, ingat ya. 1 kali setengah ya ini sama dengan setengah, ini sama dengan 2. Setengah kali 2 ya sama dengan 1. Ternyata benar. Ini asal sama dengan yang ini, berarti jawabannya adalah benar. Yang ini kita anggap benar gitu ya. Oke. Selanjutnya, induksi. Misalkan untuk N sama dengan K, asumsikan 1, 2, 3 plus K sama dengan setengah K plus 1. Nah ini, ganti nilai N ini dengan N ini dengan N ini ada ya. Ada 3N, 1, 2, 3 ganti dengan K. Hanya mengganti saja. Berarti kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah K gitu. Artinya setengah K, ini K plus 1. Oke. Nah, langkah yang kedua ini, step yang kedua ini harus diingat teman-teman ya. 1 sampai K ini harus diingat. 1 sampai setengah K ini harus diingat. Jadi setengah K plus 1 ini harus diingat. Ya. Kita ke step berikutnya, yaitu adib. Adib itu akan dibuktikan ya. Adib itu tulisan singkat. Ini akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah. Nah, tadinya kan di sini N, gitu kan tadinya ya. Lalu digantilah dengan K plus 1. Jadi gini K plus 1. Setengah K plus 1, K plus 2. Kan tadinya di sini N. Lalu di sini kenapa jadi K plus 2? Karena tadinya gini. Tadinya kan ini N plus 1. Kan tadinya gitu. Karena N-nya adalah K plus 1, jadinya ini K plus 1 plus 1. Kan ini tuh N-nya gitu. Ini N. N-nya plus 1. Berarti hasilnya sama dengan K plus 2. Nah, udah ini. Berarti ini setengah K plus 1, K plus 2. Oke. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut lagi. Ini masih sama dengan yang atas. Teman-teman, kita tuh sebenarnya akan membuktikan bahwa nantinya sebelah kiri itu harus sama dengan yang sebelah kanan. Jadi sebelah kanan ini kita akan diamkan. Yang ini nih kita akan diamkan, tidak kita otak-atik teman-teman ya. Biarkan saja begini. Nanti yang akan kita otak-atik adalah sebelah. Jadi teman-teman fokus aja ke sebelah sininya. Ya, sebelah kiri. Fokus aja ke sebelah situ. Oke. Kita lanjut. 1 tambah 2 tambah K tambah K plus 1 sama dengan setengah K plus 1 plus 2. Nah, ini lihat ini. Ini ada penambahan K di sini. Kenapa ada K? Ujung-ujung ada K di sini. Karena gini teman-teman. Lihat ini bedanya antar bilangan berapa? Ini bedanya antar bilangan 1. Ini juga 1. Berarti sebelum K plus 1 ada K gitu kan. Sebelum K plus 1 ada K. Karena kan bedanya cuma 1. K dengan K plus 1 bedanya berapa? Bedanya ya 1 gitu. Berarti sebelum K plus 1 ada K. Seperti itu ya. Nah, dari sini, dari 1 sampai K ini, itu, ini adalah 1 sampai K ini, itu ada pada step kedua tadi. Ya, ada pada step kedua. Kita simpulkan jadi setengah K, K plus 1. Coba kita lihat, pada step kedua. 1 sampai K itu pada step kedua jadinya setengah K, K plus 1. Kita lihat. Nah, ini teman-teman. 1 sampai K, yang tadi saya suruh ingat-ingat itu jadinya setengah K, K plus 1. Artinya dari 1 sampai K, kita ganti dengan yang ini gitu ya. Dari 1 sampai K, kita ganti dengan setengah K, K plus 1. Oke, kita balik lagi. Nah, ini udah kita ganti, dari 1 sampai K kita ganti jadi setengah K, K plus 1, K plus 1. Sebelah kanan seperti biasa, diamkan saja.
Nah, sekarang selanjutnya adalah kita faktorkan. Jadi K plus 1 jadi setengah K plus 1. Kenapa bisa begini? Teman-teman ingat ini. Untuk yang ini penjelasannya di sini gini. Misalkan kita punya ada AB tambah A. AB tambah A. Kita bisa faktorkan yang ini dengan mengeluarkan A. Kita keluarkan A. Kalau keluarkan A gimana? Berarti A dalam kurung berarti B tambah 1. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Ketika ditulis AB tambah A, kita juga bisa membuat seperti ini bentuknya. Karena A kali B ya AB, A kali 1 ya A gitu kan. Ya. Nah, di sini juga sama. Ya. Anggap aja ini A, lalu ini B. Seperti itu. Berarti kan karena ini A, ya udah kita keluarkan. Berarti ini A, ini B tambah 1. Seperti ini, teman-teman. Ya. Ini untuk step yang selanjutnya seperti ini, biar gampang dipahami. Oke, kita lanjut. Setelah seperti ini, karena target kita adalah menyamakan bentuk dari sini sampai sini, dan sekarang belum begitu terlihat sama. Selanjutnya, kita keluarkan setengahnya. Kita keluarkan setengahnya. Seperti ini. Kalau ada, ini tuh sama kayak tadi. Sama kayak tadi persis. Kalau setengah K plus 1, tapi kita dalam kurung, misalkan setengah K plus 1 seperti ini. Kita keluarkan setengah K-nya. Setengah. Ini K plus 2. Karena setengah kali K itu setengah K. Setengah kali 2 ya 1. Ini kan. Jadi ini sama aja. Ya. Kemarin sudah saya bilang syarat-syarat untuk memahami induksi matematika itu adalah pemfaktoran. Jadi kalau pemfaktorannya lemah atau nggak bisa ya pelajari aja lagi pemfaktorannya biar paham. Oke. Nah, sekarang yang sebelah kiri ini itu mirip dengan yang sebelah kanan ini. Udah mirip ya. Hanya beda posisi setengahnya aja. Nah, kalau ini sih sebenarnya sudah karena sudah sama persis, hanya setengahnya aja, yang ini di tengah, yang ini di awal, ya sebenarnya nggak masalah karena perkalian itu sifatnya komutatif. Kalaupun mau dibuat sama, ya buat sama aja, berarti setengah K plus 1 K plus 2 sama dengan setengah K plus 1 K plus 2. Nah, target kita itu yang sebelah kiri itu harus sama dengan sebelah kanan. Ketika yang sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, baru bisa kita simpulkan. Kesimpulannya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah N sama dengan setengah N plus 1 itu adalah benar untuk setiap N bilangan bulat positif N. Benar untuk setiap. Artinya ketika N yang kita masukin sampai berapapun, rumusnya adalah tetap ini ya. Ketika kita masukkan 1 sampai berapapun, rumusnya akan tetap seperti ini ya. Jadi kita tidak harus membuktikan dengan cara memasukkan dari 1 sampai hingga 1 kita masukkan, tidak perlu. Dengan 3 step yang tadi itu sudah mewakili bahwa rumus ini 1 tambah 2 tambah 3 sampai hingga maka rumusnya akan tetap ini berlaku. Setengah N plus 1. Oke? Gimana? Paham kan? Next, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2N min 1 katanya sama dengan N kuadrat. Untuk setiap N bilangan bulat positif. Maksudnya gini, sama kayak tadi ya. Coba kita buktikan untuk ini N bilangan bulat positif. Berarti kita mulai dari N sama dengan 1 ya. Untuk N sama dengan 1, berarti cukup dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Benar, 1 kuadrat sama dengan 1 ya. Untuk N sama dengan 2, artinya 1 tambah 3 gitu. 1 tambah 3 berapa? 4. Artinya sama dengan 2 kuadrat. Oh, sama dengan 4. Oh, ini benar sama. Karena 1 tambah 3 sama dengan 4. Untuk N sama dengan 3, berarti ini 3 kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan 9. Oh, berarti kan ini juga sama ya. 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 4 tambah 5 gitu ya. Sama dengan ya ini 9. Benar.
Sampai 3 angka ini 1, 3, 5, ternyata benar hasilnya. 9 gitu ya. Pertanyaannya ketika n sampai tak hingga gimana? Terbukti apa enggak? Seperti contoh soal yang pertama tadi ya. Oke, kita lanjut. Jawab basis. Seperti biasa, step pertama basis masukkan n sama dengan 1. Gampang lah. Ketika n kuadrat ya udah masukin aja. Ataupun kalaupun dimasukin itu juga sama sebenarnya. 2 kali 1 min 1 tetap aja 2 min 1 sama dengan ya 1 gitu kan. Ya. Sekarang kita masukin ke yang ininya tapi ya. Karena kita akan membuktikan yang ini benar apa enggak. 1 kuadrat sama dengan 1 ini benar ya. Untuk yang kedua induksi, misalkan untuk n sama dengan k seperti biasa kayak yang tadi itu kita ganti nilai n dengan nilai k. Oke. Berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 karena tadinya ini n diubah menjadi k berarti 2k min 1 kan tadi ini n jadi k lagi berarti k kuadrat. Oke. Nah, seperti biasa kayak tadi ingat-ingat step yang kedua ini ya. Diingat-ingat step yang kedua ini nih. Step yang kedua ini nih, teman-teman. Diingat-ingat ya. Oke. Hasilnya sama dengan k kuadrat. Oke, kita lanjut. Akan dibuktikan untuk n sama dengan k plus 1 berlaku. Nah, sama kayak tadi. Berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2k plus 1 min 1. Nah, ini juga. Tadi kan rumusnya 2n min 1 ya. Karena n-nya diganti dengan k plus 1, maka di sini jadilah 2k plus 1. Ini kan tadinya 2n min 1. Ini 2k plus 1 min 1. Itu ya. Oke. Ini adalah n. Dan ini sama. Ini kan tadi n kuadrat. Kita ganti dengan k plus 1 kuadrat. Oke. Lanjut. Selanjutnya adalah kita kalikan aja ini. 2 kali k, 2k. 2 kali 1, ya 2 seharusnya di sini. Min 1. Ini kenapa jadi 2k plus 1? Karena gini. 2 kali k kan 2k gitu kan. 2 kali 1 tambah 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 ya 1. Tambahnya kan plus positif. Ya. Oke. Berarti di sini jadi 2k plus 1. Jangan bingung ya perubahan dari sini ke sini. Hanya dikali-kalikan saja. Hanya kalikan saja ini kali ini, lalu dikurangi yang ini. Seperti itu. Sebelah kanan seperti biasa nggak diotak-atik, nggak diapa-apain gitu ya. Kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2k min 1, 2k plus 1. Kok di sini ujung-ujung ada 2k min 1 gitu. Nah, di 2k min 1 tuh nggak ada ujung-ujung gitu ya sebenarnya ya. Karena kita tahu ini bedanya berapa? Ini bedanya 2, dengan ini bedanya 2, ini juga bedanya 2. Berarti ini dengan ini juga bedanya 2. Buktinya apa? Buktinya gini. Kita lihat seperti ini. 2k plus 1, kalau bedanya 2 artinya, kalau ini kan 5 itu artinya 7 dikurang 2, betul kan? 5 artinya 7 dikurang 2. 3 juga artinya adalah 5 diambil 2. Nah, berarti 2k min 1 juga artinya 2k tambah 1 diambil 2. Coba. 2k tambah 1 min 2. Ini tetap 2k, 1 diambil 2, ya min 1. Jadilah ini. Gitu kan? Ya. Jadi, ini dengan ini bedanya 2. Oke? Next, kita lanjut lagi. Nah, dari 1 sampai 2k min 1 ini itu adalah tahap kedua tadi ya, step yang kedua tadi. Coba kita cek. Benar nggak dari 1 sampai 2k min 1 itu adalah step yang kedua. Kita cek. Nah, ini. Benar kan? Ya. Ini nih. Dari 1 sampai 2k min 1 itu adalah step yang kedua. Dan hasilnya adalah k kuadrat. Jadi, dari 1 sampai 2k min 1 nantinya kita ganti dengan k kuadrat. Oke? Kita lanjut. Nah, sekarang dari 1 sampai 2k min 1 kita ganti dengan k kuadrat gitu ya. Step yang kedua tadi ya. Dan 2k plus 1 ya ini lanjutin aja 2k plus 1. Sebelah kanannya seperti biasa nggak diapa-apain. Oke.
Sekarang kita lihat di sini ada kurung, ini juga ada kurung. Nah, kurungnya kita buka aja karena ini juga penjumlahan, jadi nggak begitu berpengaruh kurung itu ya. Kita buka saja kurungnya, berarti kan K kuadrat plus 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Oke. Nah, di sini ini tuh teman-teman ini sebenarnya udah sama ya. K kuadrat plus 2K plus 1 itu sama dengan ini nih. Sekarang kita boleh jembrengin yang ini deh. Misalkan kita jembrengin yang ini nih. K plus 1 itu kan arti kuadrat itu berarti K plus 1 dikali K plus 1. Coba kita uraikan. K kali K itu artinya K kuadrat. K kali 1 itu artinya K hasilnya. 1 kali K hasilnya juga K. 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Maka hasil ini adalah berarti K kuadrat. K-nya ada 2 berarti 2K plus 1. Sama nggak dengan yang ini? Sama kan? Ya. Artinya ini tuh udah sama. Artinya ini ketika dijembrengin hasilnya ini, dan ini ketika difaktorin hasilnya ya ini. Oh, berarti kita faktorin aja yang ini. Sekarang karena ini sama, ya udah kita faktorkan. Berarti ini tuh sama dengan K plus 1 kuadrat sama dengan K plus 1 kuadrat. Sebelah kiri sudah sama dengan sebelah kanan. Artinya apa? Artinya, kesimpulannya adalah bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2N min 1 sama dengan N kuadrat ini terbukti untuk setiap bilangan N bulat positif. Ya, ini mau sampai N nyata hingga pun, selama dia bilangan bulat positif, maka rumus N kuadrat ini akan selalu terbukti gitu. Jadi kita sama seperti yang tadi, tidak perlu memasukkan satu-satu, apakah ketika dimasukkan N1 benar nggak, N2 benar nggak, N3 benar nggak, sampai entah hingga benar nggak, dan itu akan memakan waktu yang lama sekali tentunya kalau akan buktikan seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Tapi ini gimana? Paham ya teman-teman ya? Oke, next kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Contoh 3. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, sampai 2 pangkat N katanya sama dengan 2N plus 1 min 1, katanya seperti itu. Ya. Ini katanya ini, rumus ini, deret ini, ya. Itu bisa dihitung dengan rumus 2 pangkat N min 1. 2 pangkat N plus 1 min 1 katanya gitu. Ya. Kita coba buktikan dengan cara ya step yang tadi, 3 step. Oke, kita masukkan. Untuk setiap N bilangan bulat positif, sebenarnya sih ini untuk N tidak dimulai dari bilangan bulat positif ya teman-teman ya. Karena bilangan bulat positif itu dimulainya dari N sama dengan 1. Kalau untuk N sama dengan 0 ini bukan bilangan bulat positif. Oke, kita lanjut. Basis. Masukkan N sama dengan 0. Nah, 0 ini bukan bilangan bulat positif. 0 ini tidak bisa disebut positif, tidak bisa juga disebut negatif, ya 0 gitu. Bukan positif, bukan negatif gitu. Ya. Kita masukkan N sama dengan 0. Jadi kayaknya ininya ada yang salah kali ini. Bilangan bulat aja. Untuk N sama dengan bilangan bulat tapi juga bukan negatif gitu. Ya. Dimulai dari 0. 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 plus 1 min 1. 2 pangkat 0 itu kan 1 ya. Apakah 1 itu didapat dari 2 min 1? Kayak seperti itu. Apakah 1 didapat dari 2 min 1? Ternyata benar. 2 min 1 ya 1. Hasilnya 2 pangkat 0 itu 1, dan 2 pangkat 0 plus 1 min 1 pun hasilnya 1, dan ini adalah benar. Ya. Basis step benar untuk step yang pertama. Kita lanjut ke step yang kedua, induksi step ya. Induksi step sama seperti yang tadi, kita ganti saja N sama dengan K. Berarti 2 pangkat K sama dengan K plus 1 min 1. Oke.
Seperti biasa kayak tadi, ingat. Ini step yang kedua tuh harus diingat. Step yang kedua harus diingat. Itu ya. Step yang ketiga, akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. 1 tambah 2 tambah, nah di sini tadi 2N, ini ingat tadinya N, sekarang kita ganti dengan K plus 1, ini tadinya N, jadi ini tadinya N, ini juga tadinya N, diganti dengan K plus 1. Oke, lanjutkan. Berarti 2K plus 1 di sini 2K plus 2 ya, ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut. Perhatikan di sini. 2K plus 1 di sini 2K plus 2 min 1. Nah, seperti biasa tadi saya bilang bahwa sebelah kanan biarkan saja karena kita akan ngotak-atik yang sebelah kiri, gitu ya. Oke. Kita lihat yang sebelah kiri. Ini kok ujung-ujung ada muncul 2K. Kita lihat kalau ininya angkanya kan ini sama, 2 2 2. Yang bikin beda apa? Yang bikin beda ternyata adalah pangkatnya. Yang ini pangkatnya 0, ini pangkatnya 1, ini pangkatnya 2. Bedanya berapa pangkatnya? Bedanya 1, ini beda 1, ini beda 1, ini beda 1, ini beda 1. Nah, berarti sebelum ada K plus 1 ada K dong, karena bedanya cuma 1. Ini kan bedanya 1. Ya, bener ya, berarti sebelum 2 pangkat K plus 1 ada 2 pangkat K, karena bedanya cuma 1. Gitu. Oke. Nah, dari sini sampai 2 pangkat K, ini kan tadi ada step kedua ya. Dari 1 sampai 2K itu kan step yang kedua. Maka kita ganti, ingat-ingat lagi. Kita coba lihat, step yang kedua tuh gimana sih? Kok jadi 2K plus 1 min 1? Kita lihat. Step yang kedua. Step yang kedua itu kan dari 1 sampai 2 pangkat K, itu kan katanya hasilnya 2K plus 1 min 1. Di sini nih. Dari 1 sampai 2 pangkat K artinya 2K plus 1 min. Oke. Ingat-ingat ya. Step yang kedua itu hasilnya adalah 2 pangkat K plus 1 min 1. Oke? Kita lanjut. Balik lagi ke yang tadi. Berarti 2K plus 1 min 1. Ini adalah step yang kedua, kita taruh di sini. Kenapa kita taruh di sini? Karena dari 1 sampai 2 pangkat K ya sama dengan ini gitu. Berarti ini kan 2 pangkat K plus 1 min 1 tambah 2 pangkat K plus 1. Sama dengan ya sebelah kanannya seperti biasa, nggak diotak-atik. Oke? Lanjut. Lalu ada 2 kali 2K plus 1 min 1. Kok bisa ada 2 kali 2K plus 1? Nah, sini teman-teman lihat. Ini kan 2 pangkat K plus 1, ini 2 pangkat K plus 1. Ada berapa 2 pangkat K plus 1-nya? Ada 2. Ini 2K plus 1, artinya ada 2 kali 2K plus 1, karena ada 2. Ya. Ada 2 kali 2K plus 1. Ini 2K plus 1 ada 2 kali, ya udah berarti 2 kali 2K plus 1. Karena ada 2. Ya. Min 1 ya. Paham ya? 2 ini dari mana? 2 ini karena ada 2 kali. Ini 2 pangkat plus 1, ini 2 pangkat plus 1. Berarti ada 2 dong. Ya. 2 kali 2K plus 1 min 1. Sampai sini paham ya? Misalkan nih, ada A tambah A. Ya kan ini sama aja dengan 2A gitu kan. Ada B tambah B. Ya ini juga sama. 2B. Kayak gitu ya. 2A 2B ini kan artinya 2 kali A. Ini artinya 2 kali B. Seperti ini ya. Nah, kecuali berbeda. Misalkan ada A tambah B. Ya ini mah nggak bisa diapa-apain gitu. Ya. Kalau ini kan sama persis. Oke. Kita lanjut. 2 yang ini kan sebenarnya 2 pangkat 1 ya teman-teman. Ya, 2 pangkat 1 kali 2K plus 1 min 1. Di sini 2K plus 2 min 1. Kita lanjut. Berarti, ingat rumus sifat pangkat eksponen. Jika bilangannya sama dikalikan, pangkatnya ditambah. Misalkan nih, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kayak gini kan, ya teman-teman ya. Jadi ini bilangan syaratnya sama, ini A artinya bilangannya sama. Gimana kalau bilangannya beda? Ya nggak bisa. Kalau misalkan ada A pangkat M kali B pangkat N, ya ini mah nggak bisa diapa-apain gitu. Hitung aja langsung A pangkat M berapa, B pangkat M berapa kalau nanti dirubah ke dalam bentuk angka gitu. Nah sekarang ini kita ubah, berarti ini kan tadi pangkat 1. Berarti kan
K plus 1 plus 1 dong berarti. Makanya K plus 1 plus 1 min 1. Kelihatan di sini K plus 1 berapa? 1 plus 1? 2 kan? Ya. Berarti hasilnya sama dengan 2 pangkat K plus 2 min 1. Sebelahnya 2 pangkat K plus 2 min 1. Oh, ternyata sama gitu kan. Ternyata sama. Kalau sudah sampai sama gitu, sama seperti nomor 1 nomor 2 contohnya itu, ya udah, tugas kita selesai sampai sini. Karena ini udah sama dengan ini, ya udah. Selanjutnya adalah tinggal kesimpulan. Karena sebelah sini sama dengan sebelah sini, ya udah berarti rumus yang tadi itu terbukti untuk setiap n bilangan bulat positif. Seperti itu ya, untuk setiap n bilangan bulat positif. Rumus yang tadi ya. Rumus yang mana tadi ya? Tadi rumusnya itu adalah 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2 sampai seterusnya. Sampai 2 pangkat n, katanya 2 pangkat berapa tadi? K plus 1 min 1. Nah, katanya berarti rumusnya ini benar ketika ini dengan ini itu sama. Oke? Gimana? Paham kan? Tenang, santai aja ya. Tugas saya sudah selesai sampai sini, menjelaskan dari step-step induksi memastikan dan contoh yang 3 itu ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.